Salam. Hari ini petualangan ke zona biru misterius dimulai. Seperti Okinawa di Jepang, penduduknya hidup sehat dan panjang umur tanpa kelaziman di wilayah planet kita. Fokus kita akan terutama pada Okinawa, sebuah tempat terkenal karena kesejahteraannya. Mari kita telusuri gaya hidup orang Okinawa dan pahami apa yang menyebabkan umur panjang mereka. Bersama kami ungkap rahasia hidup lebih lama dan sehat, khususnya dengan cara Okinawa. Tetaplah bersama kami. Wilayah indah ini khususnya Okinawa bukan hanya tempat liburan tetapi juga rumah orang-orang tertua di bumi. Okinawa dan tempat seperti Ikaria di Yunani telah dipelajari secara ekstensif karena gaya hidup unik mereka. Studi utama oleh Pusat Penelitian Kesejahteraan Panjang Okinawa, studi orang berusia 100 tahun di Okinawa adalah studi populasi tentang orang yang berusia 100 tahun, centenarian, dan lanjut usia lainnya di Okinawa, Jepang. Dr. Makoto Suzuki adalah seorang kardiolog klinis dan geriatrik yang telah memberikan kontribusi signifikan pada studi kesejahteraan, terutama melalui karyanya dengan studi orang berusia 100 tahun di Okinawa. Beliau adalah Profesor Emeritus di Universitas Ryukyus. Dia menjabat posisi bergengsi, termasuk Direktur Pusat Penelitian Kesejahteraan Panjang Okinawa, dan peneliti utama studi orang berusia 100 tahun di Okinawa. Dr. Suzuki memulai studi orang berusia 100 tahun yang masih hidup pada 1976, didukung oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, dan telah memeriksa ribuan orang tua yang lebih muda. Penelitiannya luas, hasilnya 300 plus publikasi ilmiah di jurnal yang ditinjau rekan sejawat, and 700 plus publikasi termasuk buku and proceeding konferensi. Karya Dr. Suzuki berperan penting dalam menjadikan Okinawa zona biru diakui karena banyaknya orang yang berusia 100 tahun dan hasil kesehatan yang luar biasa. Pada tahun 1999, Dr. Suzuki dianugerahi penghargaan Berita Nishi Nippon untuk mengakui kontribusi seumur hidupnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan di Jepang. Dr. Bradley Wilcox adalah seorang profesor dan direktur penelitian di Departemen Kedokteran Geriatri, Sekolah Kedokteran John A. Burns, Universitas Hawaii. Dia juga adalah penulis buku terlaris New York Times The Okinawa Program yang mengeksplorasi hubungan antara diet dan kesejahteraan. Berdasarkan 25 tahun penelitian, karyanya telah ditampilkan di media terkemuka seperti majalah Time dan National Geographic, serta acara seperti Oprah dan Good Morning America. Dr. Craig Wilcox, saudara kembar, adalah antropolog medis dan penulis program Okinawa. Bersama Bradley Wilcox dan Makoto Suzuki, dia terlibat dalam studi orang berusia 100 tahun di Okinawa yang telah berkontribusi pada pemahaman faktor budaya dan gaya hidup yang berkontribusi pada kesejahteraan luar biasa orang Okinawa. Studi orang 100 tahun di Okinawa adalah studi populasi tentang orang 100 tahun dan lanjut usia lainnya di Okinawa, Jepang. Didirikan pada tahun 1976 oleh Dr. Makoto Suzuki, OCS adalah studi orang berusia 100 tahun yang berjalan terus-menerus terpanjang di seluruh dunia. Studi mengamati lebih dari 1.000 orang berusia 100 tahun dan ribuan lansia lainnya, meneliti kesehatan, kesejahteraan, diet, olahraga, genetika, serta pola sosial dan perilaku. Studi orang berusia 100 tahun di Okinawa memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan orang Okinawa, landasan penelitian gerontologi. Dalam kerjasama dengan Dan Buettner, mereka memperluas istilah tersebut, memvalidasi daerah-daerah kesejahteraan di Okinawa, Jepang, Loma Linda, California, Semenanjung Nagoya, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani. Mari kita eksplorasi kebiasaan ini mulai dari Okinawa. Fokus kita sekarang adalah makanan di Okinawa. Tabel asupan makanan orang Okinawa tahun 1950 berbeda dari populasi Jepang lainnya. Orang Okinawa mengonsumsi lebih sedikit total kalori, 17,5 dibandingkan dengan 2068, lemak poliunsaturasi yang lebih sedikit, 4,8% dari total kalori dibandingkan dengan 8%, dan lebih sedikit nasi, hanya 328 gram. Mereka juga mengonsumsi lebih sedikit gandum, barley, dan biji-bijian lainnya, gula 3G dibandingkan 8G, lebih banyak kacang-kacangan, 7G versus 55G, lebih sedikit ikan, 15G versus 62G, lebih sedikit daging, 3G versus 11G, lebih sedikit telur, dan susu lebih sedikit. Mereka makan lebih banyak ubi jalar Okinawa manis, 849 gram dibandingkan 66 gram kurang kentang lain, lebih sedikit buah, dan tidak ada sayuran acar. Dalam hal kalori, diet Okinawa termasuk ubi jalar 69%, beras 12%,
biji-bijian lainnya 7%, kacang-kacangan 7%, sayuran hijau dan kuning minyak nabati 6%, ikan dan rumput laut daging, babi gula rafinasi, kentang, telur, biji-bijian, produk susu, dan buah, semuanya kurang dari 1%. Diet tradisional di Okinawa dominan hingga tahun 1960-an. Setelah itu, praktik diet beralih ke pola makan barat dan Jepang daratan, lemak meningkat dari sekitar 6% menjadi 27% dari total kalori, ubi jalar digantikan oleh nasi dan roti. Rumput laut, terutama kombu, adalah makanan pokok rendah kalori lainnya di Okinawa. Kandungan protein, asam amino, dan mineral seperti yodium dalam rumput laut adalah bagian penting dari diet. Wakame, jenis rumput laut lainnya, juga sering dikonsumsi karena kandungan mineralnya, termasuk yodium, magnesium, dan kalsium. Rumput laut dan tahu merupakan komponen makanan sehari-hari. Pada tahun 1979, setelah bertahun-tahun mengalami westernisasi, konsumsi daging babi per kapita tahunan di Okinawa meningkat menjadi 7,9 kilon, sekitar 50% lebih tinggi dari rata-rata nasional Jepang. Minuman yang mereka konsumsi juga termasuk teh dan teh hijau. Teh hijau terkenal karena kaya antioksidan, termasuk polifenol, yang melindungi tubuh dari penyakit dan penuaan. Kehadiran L-theanin dalam teh membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Teh hijau kaya antioksidan penting dalam mempromosikan kesejahteraan di zona biru. Seperti di Okinawa, manfaat kesehatan dari teh hijau dengan antioksidan yang kuat adalah penting dalam diet orang Okinawa, berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang mereka. Di Okinawa, salah satu zona biru yang terkenal, aktivitas fisik bukan tugas tapi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari seperti berkebun atau berjalan bukanlah hal biasa, melainkan standar yang menjadi cara utama untuk tetap bugar. Kehidupan sehari-hari di Okinawa sangat dipenuhi dengan keterlibatan fisik yang sederhana namun sangat efektif. Selain aktivitas fisik, kekuatan komunitas di sini sangat menonjol. Di Okinawa, ikatan sosial yang kuat adalah kehidupan itu sendiri. Keteraturan interaksi sosial menyegarkan pikiran dan bertindak sebagai perisai melawan penyakit. Esensi Okinawa yang indah dicirikan oleh penekanan pada integrasi aktivitas fisik dan komunitas yang sangat kuat. Mari kita membandingkan dua praktik kuliner dari berbagai bagian dunia, diet Okinawa dan Mediterania. Yang berfokus pada diet Okinawa yang menonjol dengan kandungan lemak rendah dan karbohidrat tinggi, terutama dengan kentang manis. Sekarang mari kita bicara tentang manfaat gizi. Ubi ungu Okinawa panjang dan berbentuk silinder dengan kulit berwarna coklat dan bagian dalam ungu yang cerah. Ia juga dikenal sebagai kentang ungu Jepang dan kentang ungu Hawaii. Keduanya kaya mangan, vitamin A dan C, serta serat pangan dan zat besi yang cukup. Rendah kalori, satu cangkir berisi sekitar 220 kalori, mirip dengan satu cangkir nasi coklat. Ubi ungu yang berwarna cerah ini berasal dari Amerika Selatan. Catatan sejarah mengungkap kisah menarik dari abad ke-14 ketika penjelajah Spanyol memperkenalkan umbi-umbian ini ke Filipina dan Tiongkok setelah menemukannya di Kekaisaran Aztec. Dengan warna unik dan rasa khasnya, ubi ungu dengan cepat populer di tanah-tanah baru ini meninggalkan dampak kuliner yang tahan lama yang dinikmati banyak orang hingga saat ini. Mereka juga merupakan sumber serat yang baik, lebih banyak serat daripada beras cokelat. Satu cangkir kentang ungu mengandung sekitar 5 gram serat. Dan mengapa ungu? Mereka mengandung antosianin, yang diyakini memiliki banyak manfaat kesehatan dan memberikan warna ungu kerajaan padanya. Salah satu praktik unik dari diet ini adalah prinsip hara hachibu yang melibatkan makan hingga hanya 80% kenyang, tradisi yang menjaga asupan kalori lebih rendah dan berkontribusi pada kesejahteraan. Meskipun kedua diet itu berbasis tanaman dan kaya buah sayur, diet Okinawa memiliki sudut pandang yang berbeda tentang makanan dan kesehatan. Diet Mediterania, daging sedang, kaya zaitun, buah, sayur, ikan, dan tanpa daging berlebih, dan mempromosikan kesehatan jantung dan kesejahteraan, tetapi tidak menyoroti kebijaksanaan pola makan seperti diet Okinawa. Anda tidak perlu merombak hidup Anda untuk mengadopsi manfaat gaya hidup zona biru Okinawa. Ini tentang merangkul pendekatan mereka terhadap diet, olahraga, dan komunitas. Tambahkan kebiasaan sehat Okinawa ke rutinitas harian Anda dengan menambahkan makanan berbasis tumbuhan ke dalam diet dan melaksanakan latihan ringan seperti tai chi di pagi hari. Anda bisa mulai kebun komunitas kecil untuk memupuk rasa kebersamaan.
Seperti yang lazim di Okinawa, perhatikan pengaruh positif perubahan ini terhadap kesehatan dan kesejahteraan Anda. Terima kasih banyak kepada Dr. Makoto Suzuki, pakar studi kesejahteraan, terutama pada orang berusia 100 tahun di Okinawa, Jepang. Sebagai penulis penelitian tentang orang berusia 100 tahun di Okinawa, Dr. Suzuki telah mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi pada umur panjang mereka selama 40 tahun. Wawasan kunci karyanya, penelitian Dr. Suzuki mengungkap rahasia kesejahteraan luar biasa Okinawa, area studi menarik untuk penuaan sehat. Prasasti kuno terukir di batu dekat pantai Okinawa, menarik perhatian siapapun yang tertarik pada penuaan sehat. Di usia 70 tahun masih muda, di usia 80 tahun baru remaja, di usia 90 tahun minta leluhur menunggu hingga usia 100 tahun. Anda mungkin mempertimbangkannya. Michel Poulain, Gianni Pes, dan Dan Buettner mengeksplorasi komunitas global dengan jumlah orang berusia 100 tahun yang tinggi, seperti Okinawa di Jepang, Barbacia di Sardinia, dan Enclave Adventist Hari ke-7 di California. Michel Poulain, pendiri Blue Zones Hotspot, menyebut wilayah ini sebagai zona biru. Dia dan tim penelitinya ingin mengidentifikasi faktor umum penduduk yang berkontribusi pada kehidupan lebih panjang dan sehat. Temuan yang diharapkan termasuk diet yang didominasi oleh tanaman, jaringan dukungan sosial yang kuat, dan aktivitas fisik yang moderat. Namun satu kesamaan mengejutkan, penduduk terus berkebun hingga usia tua mereka di setiap komunitas. Bukan kebetulan penelitian luas mendukung berkebun, meningkatkan dan mempromosikan kesejahteraan. Berkebun bantu hidup lebih lama. Pertama, bawa ke alam. Kedua, latihan yang baik. Ketiga, Anda akan makan apa yang Anda tanam. Keempat, ini melatih pikiran Anda sambil juga mengurangi stres. Jadi ingatlah, ini tentang menjadikan kesehatan sebagai proyek daripada penyakit sebagai mimpi buruk. Abraham Moles tetap bersama kami untuk episode berikutnya.